Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kalau sungguh-sungguh luar biasa, ekspresi menjawabnya tidak akan luar biasa. Tapi mungkin sambil mengepalkan tangan gitu ya. Luar biasa. Ya, mumpung masih ada bau-bau sedikit dari hari kemerdekaan negara kita, Indonesia gitu ya. Jadi saya akan bertanya lagi, bukan memaksa, kalau enggak sungguh-sungguh luar biasa, enggak perlu mengekspresikan sampai sedemikian gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya juga luar biasa. Tak biasa di luar, luar biasa. Baik, saya berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan di ibadah kapel kedua diberikan kepada saya. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kelanjutan dari yang hari Selasa lalu disampaikan oleh Ibu Soni. Sebentar saya buka kerpean saya. Nah, di bawah subtema misi Allah pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, misi Allah pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membaca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Biasanya kalau panjang tidak dibaca semuanya ya, untuk menyingkat waktu, tapi pada pagi hari ini saya ingin membacakannya semua dengan agak cepat saja. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudari menyimak di Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyimak khotbah dari Ibu Sony pada hari Selasa yang lalu, kita seolah saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya di tempat duduk saya merasa demikian dihangatkan hati saya. Saya memuji Tuhan, bersyukur oleh karena apa yang telah dikerjakan Tuhan. Mulai dari bagaimana Ia merancangkan kita, menghembuskan nafasnya, rohnya ke dalam diri kita. Dan di dalam rupa, di dalam image-nya, di dalam gambarnya, Ia bukan saja menjadikan kita the crown of His creation, bukan saja mahkota dari ciptaannya, yang terbaik, yang paling unggul, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita mandat budaya. Ya. Kita diperlengkapi dengan segala kemampuan-kemampuan, kapasitas. Ibu Sony sudah menjelaskan, kita memiliki di dalam diri kita berbagai kemampuan yang memungkinkan kita sebelum jatuh ke dalam dosa dengan baik, dengan sempurna mengerjakan mandat budaya yang diberikan oleh Allah. Tetapi kalau kita masuk melanjutkan pembacaan kita ke Kejadian pasal 3, ini mungkin seperti menonton sebuah drama. Ya, setelah kita melihat satu sesi yang sangat menghangatkan hati kita, ya, membuat kita begitu bahagia, senang, ya, ikut masuk di dalam cerita yang sangat menyukakan hati kita, kita dibawa ya pada kelanjutan cerita yang sangat tragis. Terjadi perubahan yang demikian memilukan. Manusia memberontak kepada Allah, lebih memilih untuk mengikuti, tergoda, bujuk rayu iblis dalam rupa ular di Taman Eden dan melanggar perintah Allah. Sehingga semua hal baik di pasal 1, di pasal 2 khususnya tentang mandat ilahi Allah menjadi
kacau. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa diselenggarakan sedemikian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Karena itulah tidak heran ketika manusia mencoba untuk conquering the world, ya, menguasai dunia. Cara-cara penguasaannya dunia, ya, harusnya mengelola tapi menjadi menguasai yang cenderung begitu negatif sampai kepada mengeksploitasi alam. Dan ketika alam memberikan feedback kepada manusia dalam berbagai wujud, apakah itu bencana alam dan seterusnya, manusia tak juga sadar, ya, tapi terus menuruti nafsunya untuk bukan lagi mengelola alam tetapi mengeksploitasinya, mengintimidasi dan memperlakukan alam semau-maunya. Dan dari kisah dari perubahan yang sedemikian tragis ini, kalau saya menyiapkan sebuah karikatur, ya, mungkin bisa membawa sedikit imajinasi. Kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan bagaimana Adam dan Hawa pada Kejadian pasal 1 dan pasal 2 demikian bahagia, ya, terlihat dari ekspresinya. Bagaimana tidak bahagia? Segala sesuatu tersedia. Mereka menjadi yang terutama, mereka menjadi yang paling istimewa. Mereka menjadi yang terbaik dari semua yang ada di Taman Eden. Mereka menerima perlakuan-perlakuan istimewa. Bahkan Sang Pencipta bersekutu dengan mereka. Nah, kalau dikatakan, kita baca salah satu ayat dari pasal 3 tadi, pada waktu hari sejuk Allah berjalan-jalan. Pasti bukan hanya di pasal 3 ketika Musa sebagai penulis hendak menceritakan masuk ke dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa, tetapi sebelum-sebelumnya, ya, pastilah Allah di dalam interaksinya dengan manusia, persekutuannya dengan manusia, melakukan banyak sekali hal-hal, tindakan-tindakan yang indah bersama dengan Adam dan Hawa. Tetapi setelah kejatuhan, Adam dan Hawa harus menerima konsekuensi yang menjadikan mereka bertanggung jawab dengan nanti atau sudah kita baca tadi, ya, dengan berbagai macam bentuk konsekuensi yang diterima oleh mereka berdua dan juga yang diterima oleh iblis. Nah, pertanyaan kita, ketika terjadi hal yang tragis ini, bagaimana dengan misi Allah? Apakah Allah tetap dengan misinya, dengan mandatnya, meneruskan mandatnya yang telah Ia berikan kepada manusia? Dengan keadaan manusia, dengan kapasitas-kapasitas manusia yang sudah tidak seperti semula sebelum kejatuhan. Nanti di sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru setelah Kejadian pasal yang ketiga, kita mendapatkan banyak sekali jawaban tentang pertanyaan tersebut. Tetapi intinya Allah tetap pada rencananya, Allah tetap pada misinya. Sekalipun ada perubahan-perubahan berkaitan dengan apa yang kemudian menjadi tantangan, tapi juga menjadi tugas tanggung jawab manusia yang telah ditugasi, dimandati untuk menjadi bagian pelaksana dari misi Allah secara luas, secara besar, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau berbicara tentang misi di dalam pasal yang ketiga ini, saya mencoba setelah membaca, merenungkan, mencoba menarik prinsip-prinsip tentang bagaimana misi Allah dilangsungkan, diselenggarakan
berkaitan dengan pasal yang ketiga, atau apa yang dikatakan oleh pasal yang ketiga ayat demi ayat dari narasi ini tentang prinsip-prinsip Allah di dalam melangsungkan dan menyelenggarakan misinya. Paling tidak saya menemukan 3. Nah, nanti kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melakukan penelitian mungkin akan menemukan lebih dari itu ya, hal-hal lainnya, prinsip-prinsip lainnya, pola-pola dan seterusnya. Tetapi dari penggalian saya paling tidak ada 3 hal prinsip berkaitan dengan misi Allah di dalam Kejadian pasal yang ketiga, atau bagaimana misi Allah diselenggarakan pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama, saya memberi sebuah istilah untuk misi Allah yang pertama. Prinsip yang pertama adalah seeking, mencari. Allah mencari. Setelah mendapati situasi, keadaan Adam, Hawa yang telah bisa dikatakan memberontak, tidak taat, mengkhianatinya, ya. Tuhan masih rela mencari mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Allah berjalan-jalan, memang ada banyak kemungkinan dari penafsiran berjalan-jalan untuk apa. Apakah itu misalnya seperti kebiasaan Allah di dalam menjalin hubungannya dengan manusia, persekutuannya dengan manusia, ada waktu-waktu tertentu di mana ia di Taman Eden, gitu ya, berjalan-jalan, kemudian bertemu dengan manusia, menjalin komunikasi, berbincang-bincang, chatting, tapi bukan dengan ini ya, chatting itu berbincang-bincang ya. Nah, dalam situasi tersebut, Allah mencari mereka yang pada saat itu, saat Allah sedang berjalan-jalan, Adam dan istrinya Hawa sedang bersembunyi. Manusia yang telah sangat tercemar dosa, dihantui oleh perasaan malu, cemas, takut, khawatir, tidak bisa memikirkan atau muncul dalam pikirannya untuk berlari mencari Allah. Mereka tidak bisa datang mendekati Allah karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Rasa malu dan pasti juga rasa takut oleh karena mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, menjadikan mereka tidak berinisiatif memikirkan untuk datang kepada Allah, untuk lari kepada Allah, untuk menjumpai Allah, untuk bertanya kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah, dan mencari tahu tentang apa yang solusi untuk masalah mereka, karena mereka mendapati sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam pikiran mereka, yaitu mereka telanjang. Jadi begitu mendengar suara Allah, mereka merasa tidak ada yang tidak beres dengan diri mereka. Mereka telanjang, maka mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan itu. Tetapi Tuhan mendapati situasi itu berespon berbeda dari apa yang diasumsikan, dipikirkan, dikhawatirkan, dan ditakutkan oleh Adam dan Hawa. Allah
mencari mereka. Allah berusaha mendapati mereka, mendapatkan mereka. Billy Sunday dalam bukunya yang dia tulis cukup lama pada tahun-tahun 1980 sekian gitu ya, mengatakan sinners cannot find God for the same reason criminal cannot find policemen. Adam dan Hawa tidak bisa mencari Allah oleh karena alasan yang sama seperti yang dimiliki oleh penjahat yang tidak berusaha mencari polisi. Tidak ada ya penjahat yang setelah melakukan kejahatannya mencari polisi. Mungkin ada 1-2, ya 1 di antara 1000. Yang pasti setelah mencoba bersembunyi, muncul berbagai pikiran, takut, panik, khawatir, gelisah dan seterusnya. Dan mungkin berpikir kalau menyerahkan diri akan mendapatkan keringanan hukuman dan seterusnya, baru kemudian menyerahkan diri. Tapi setelah pemikiran-pemikiran melalui berbagai macam keterpaksaan, ya. Demikian juga dengan Adam terhadap Allah. Ketika tahu bahwa mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka tidak bisa mencari Allah. Mereka tidak berpikir untuk mencari Allah. Ya, tetapi Allah lah yang mencari Adam dan Hawa. Nah, prinsip mencari, seeking, yang dilakukan oleh Allah adalah sebuah prinsip yang tidak hanya muncul di dalam pasal yang ketiga atau yang kemudian muncul di beberapa bagian di Perjanjian Lama, tetapi dilanjutkan di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sendiri bekerja, berkarya, menjalankan misinya ketika dia ada di dunia dengan prinsip ini, mencari. Dikatakan di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, aku datang untuk mencari mereka yang hilang. Seperti Adam dan Hawa, ya, seolah terhilang, menghilangkan diri, menyembunyikan diri. Dan Allah lah yang kemudian harus berinisiatif untuk mencari mereka, menemukan mereka, mendapati mereka. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia yang sudah semakin memprihatinkan ini, dengan berbagai kemerosotan manusia begitu sulit untuk berinisiatif mencari Allah. Apalagi dalam keadaan normal, sulit, berat, apalagi dalam keadaan yang tidak normal. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Adam Hawa. Manusia yang telah melakukan dosa akan sulit untuk langsung mencari Allah, mendapatkan Allah, menghadap Allah. Karena apa? Karena berbagai perasaan, mulai dari rasa cemas, rasa takut, rasa malu, gelisah, dan seterusnya. Dan manusia-manusia yang dalam situasi demikian itu ada di berbagai belahan dunia. Dan tidak usah jauh ke dunianya orang lain, ke negaranya orang lain, mungkin di sekitar kita, di lingkaran kita. Ada orang-orang yang sedang sangat bergumul oleh karena telah mengalami kejatuhan, sangat bergumul dengan berbagai perasaan tadi yang membuatnya tidak mampu mencari Allah, memikirkan Allah, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah.
Dan oleh karena misi Allah itu juga adalah misi kita, maka menjadi bagian kita, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan prinsip yang pertama, seeking, mencari. Kalau untuk promosi mahasiswa, jemput bola oke ya, jemput bola itu datang gitu ya. Ada bola itu biasanya kan kalau dalam permainan kan yang mendatangi kita, kalau jemput bola kita yang mendatangi bola gitu ya. Berarti sigap, berinisiatif dengan cepat, bukan menunggu bola datang kepada kita. Kalau ada yang punya masalah menunggu sampai orang itu datang kepada kita, ya. Tetapi menjemput bola adalah datang kepada bola tersebut. Seeking, mencari kesempatan, mencari kemungkinan-kemungkinan, mencari mereka yang terhilang. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah speaking. Nah, speaking ini mungkin agak, kenapa? Karena artinya kan berbicara gitu ya, berkata-kata. Ada apa dengan speaking? Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak hanya mencari, seeking tadi, tapi setelah menemukan Allah, kalau terhadap Adam dan Hawa, Allah memanggil, di manakah engkau? Adam, Hawa, di manakah engkau? Ya, Tuhan mengajukan pertanyaan kepada mereka, di mana engkau? Nah, kalau setelah kita tadi ya mencari dan mendapati orang yang bergumul dengan kejatuhan, dengan dosa tadi, pada umumnya Bapak Ibu, kita jatuh kepada kecenderungan untuk menginterogasi gitu ya. Kita ingin mengklarifikasi fakta apa yang sedang dihadapi, bagaimana sebenarnya yang terjadi, yang dialami. Nah, kita cenderung jatuh kepada kecenderungan untuk menginterogasi, menanyakan dengan sedemikian, menuntut, mengejar. Tetapi yang dilakukan Allah dengan speaking ini, berbicara, itu mengutarakan kepada manusia tentang fakta yang sedang mereka hadapi. Tapi kalau berdasarkan beberapa tafsiran yang saya baca, ini lebih narasi, itu lebih kepada situasi di mana seorang bapak yang sedang sangat patah hati mendapati anak yang begitu dikasihinya memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, mengambil jalannya sendiri. Ini yang sedang dilakukan Allah. Setelah ia mencari, mendapati Adam dan Hawa, ia memanggil mereka, dia mengajukan pertanyaan, dan juga dia ada yang berpikir, kenapa Allah harus mengajukan pertanyaan? Apakah dia tidak tahu sehingga ia harus bertanya terlebih dahulu kepada Adam dan Hawa? Nah, bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu tentu saja, karena dia adalah Allah. Dia maha kuasa, dia tahu segalanya. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika Allah bertanya, sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Hanya saja Allah sedang mencoba memberikan kesempatan kepada Adam maupun Hawa untuk melihat fakta, menyadari fakta, dan jujur. Jujur tentang apa yang terjadi dan kenapa bisa demikian. Nah, ini hal yang
penting, tapi juga kalau misalnya kita hendak melakukan prinsip ini hal yang tidak mudah dilakukan. Butuh skillful bagi kita. Kalau kita sudah mencari, lalu Tuhan membawa kita kepada seseorang yang sedang bergumul dengan kejatuhan, dan kita diberi kesempatan untuk melayani, maka speaking itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena tadi ada kecenderungan bagi kita untuk jatuh kepada speaking yang sangat interrogatif dan intimidatif terhadap orang yang telah melakukan dosa. Saya pernah mendapat kesempatan untuk melayani beberapa orang yang berbohong. Saya telah mendapati fakta sebenarnya. Saya tahu jawabannya. Tapi saya bertanya kepada orang tersebut, apakah benar demikian? Sebenarnya pertanyaan yang saya berikan kepada dia sama seperti prinsip ini. Itu saya berikan supaya orang tersebut melakukan proses mental, berpikir, melihat situasi, menyadari fakta, kenyataan bahwa dirinya telah menyembunyikan sesuatu dan telah berbohong. Dan saya bertanya bukan karena saya tidak tahu jawabannya, saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya membutuhkan seseorang tersebut setelah menyadari fakta, seseorang tersebut be honest to me and to her or himself. Jujur. Nah, ini memang tidak mudah ya untuk dilakukan. Karena itu ada beberapa mata kuliah di dalam kurikulum kita yang didesain khususnya berkenaan dengan konseling, komunikasi gitu ya. Tetapi juga mata kuliah tersebut menjadi dasar knowledge bagi kita, tapi kita perlu melatih diri dan turun weekend, turun pelayanan antar semester, praktek tahunan itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi saudara-saudari untuk melatih diri sampai skillful. Ya, menjadi sesuatu yang sudah sangat fluent, lanyah kalau orang Jawa bilang ya, menjadi sesuatu yang sudah biasa bisa dilakukan ketika mendapati situasi tersebut. Ya, kita perlu menolong orang-orang yang telah jatuh, orang-orang yang bergumul dengan dosa yang telah mereka lakukan untuk menyadari kenyataan itu. Menyadari situasi yang buruk oleh karena pilihan-pilihan, oleh karena perbuatan dosa mereka. Tapi tidak dengan cara yang intimidatif, provokatif, atau yang sangat interrogatif tadi ya. Kita perlu berhikmat seperti Allah, mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan untuk mengolah mental, ya, kognisinya, berpikir tentang situasi. Tetapi memang tadi saya katakan berat karena Allah sendiri pun menghadapi dalih dari Adam dan Hawa. Ya, tidak langsung mengatakan, oke, ini ada situasi yang buruk dan hal yang buruk ini saya yang telah menyebabkannya karena saya melakukan pelanggaran. Dan kemudian mengakui ketika ditanya, kenapa siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah dari pohon yang kularang engkau makan? Adam tidak bersegera menjawab, ya Tuhan, aku yang makan, aku memakannya memang. Tapi apa yang dilakukan dilakukan oleh Adam? Dia menyalahkan Hawa. Dan ketika Hawa mendapatkan pertanyaan yang sama dari Allah, apa yang dilakukan oleh Hawa? Menyalahkan ular.
berdalih, berkilah, tidak segera mengakui. Nah, itu menjadi masalah manusia pada umumnya. Siapa yang ingin kedapatan oleh orang lain, pelanggaran yang dilakukan, dosa yang dilakukan, kalau bisa disembunyikan sedemikian rapi supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan ketika ada yang mengetahui dan dikonfrontir, berdalih. Sekali lagi, Billy Sunday berkata, when people start making excuses, it's evidence that they don't sense the enormity of their sins or want to confess them and repent. Ya, udah mulai membuat alasan-alasan ini loh, karena itu loh. Sebenarnya bukan aku hanya dipengaruhi, aku hanya ngikut-ngikut dan seterusnya. Itu adalah bukti-bukti bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh menyadari apa yang sedang terjadi, tidak sungguh-sungguh seriusnya keadaan yang sedang terjadi, fakta yang sedang terjadi berkaitan dengan dosa yang sudah dilakukan, dan terhadap orang-orang yang sedang bergumul dengan situasi-situasi demikianlah kita dengan misi yang diberikan Allah kepada kita bertanggung jawab untuk menolong mereka. Speaking with them, having conversation, nice conversation untuk menolong mereka menyadari hal tersebut. Dan yang ketiga, dengan sangat cepat saja, recovering. Bukan hanya seeking, mencari, bukan hanya speaking, mengatakan, menolong mereka menyadari situasi serius yang sedang mereka hadapi oleh karena dosa, tetapi recovering. Allah yang penuh kasih terhadap manusia yang melakukan pelanggaran, saya yakin dan percaya kasih-Nya akan membuat Allah tidak rela untuk menjatuhkan penalti kepada mereka. Tetapi Dia sebagai Allah yang adil harus berlaku adil sesuai dengan sifat-Nya. Karena itulah Allah menjatuhkan penalti. Akibat dari dosa adalah hukuman. Upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa committed to sin, melakukan dosa dan harus menerima penalti, menerima hukuman. Dan bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi ular juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Allah menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, dan itu dirinci mulai dari ayatnya yang ke-5, yang ke-14. Terhadap ular lebih dulu, kemudian terhadap Hawa, dan selanjutnya terhadap Adam. Mereka menerima masing-masing, tetapi Allah tidak membiarkan situasi berlangsung hanya penuh dengan itu tadi hukuman, tetapi Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang memulihkan. Jadi Dia mencari, Dia speaking, Dia recovering. Mencoba memulihkan. Nah, apakah dalam bagian ini 100% Allah yang melakukannya? Nah, sangat menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kenapa ayat ini muncul setelah penjelasan detail tentang hukuman yang diterima? Kenapa itu kan setelah Allah berfirman? Kenapa harus ada jeda pernyataan atau statement Adam dan tidak dilangsungkan dengan ayat 21 langsung saja? Nah, itu sangat menarik, dan ketika saya mencoba mendalami bagian ini, saya mendapati beberapa tafsiran mengatakan itu adalah catatan sebenarnya mengenai iman dan pengharapan dari Adam. So, apa yang paling ditakutkan Allah menjatuhkan penalti hukuman yang sangat ekstrim kepada mereka, misalnya langsung dimusnahkankah?
Karena mereka tahu mereka diciptakan oleh Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mengadakan segala hal yang luar biasa di sekitar mereka di Taman Eden. Pasti Ia mampu melakukan apapun dalam sekejap terhadap mereka oleh karena pelanggaran mereka. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Allah menjatuhkan hukuman, tapi tidak langsung kepada hukuman mati. So, masih ada kesempatan kedua. Dan itulah yang mendatangkan pengharapan di dalam diri Adam yang selanjutnya tercermin di dalam pemberian nama yang olehnya kepada istrinya. If yang artinya adalah the living one, yang hidup. Karena itu dia menjadi ibu. Dia melahirkan banyak keturunan sampai kepada kita. Dan oleh karena hal itu, tapi juga oleh karena kasih dan keadilannya, Allah melakukan apa yang disebutkan di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Itu adalah jalan keluar yang recovering, yang memulihkan mereka dari keadaan telanjang dan hanya tertutup oleh daun pohon ara tersebut. Allah berinisiatif membuat dan kemudian mengenakannya. Ya, bukan hanya membuat lalu ini pakai, tapi membuat lalu mengenakannya. Ada kasih yang besar di situ. Kasih yang memulihkan manusia. So, recovering adalah prinsip ketiga yang juga sangat penting. Setelah kita mencari, kita mencoba speaking tadi, mungkin kind of dialog dengan orang yang telah jatuh, melakukan pelanggaran kepada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan bawa untuk kita layani. Tetapi kita juga perlu recovering. Ya, menolong mereka, mengambil bagian mereka, mulai dari menyadari situasi dan seriusnya pelanggaran serta dosa mereka, sampai kepada mereka menerima Tuhan dan menerima jalan keluar yang ditawarkan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, 3 prinsip ini adalah prinsip yang perlu untuk kita mengingatnya dan juga melatih diri untuk bisa melakukannya. Ke depan pelayanan kita tidak akan lebih mudah sebab dunia ini lebih keras, lebih jahat, lebih brutal. Dan dengan prinsip ini, dengan kuasa Allah di dalam diri kita, saya yakin dan percaya kita akan dimampukan untuk menghadapi situasi-situasi tersebut dan bisa berkarya maksimal bagi Tuhan untuk menolong mereka yang terhilang. Mari kita berdoa.